Satu-satunya negara Arab yang miskin, saudara. Tapi berani. Gak mau diatur sama Amerika. Gak mau diatur sama Israel. Gak mau diatur sama negara kafir. Itulah Yaman, saudara. Yaman di Jazirah satu-satunya negara Arab yang miskin. Di Jazirah Arabia itu semua kaya minyak, saudara. Saudi Arabia kaya minyak, itu di Jazirah. Yordania kaya minyak, itu di Jazirah, saudara. Qatar kaya minyak, itu di Jazirah. Bahrain, Kuwait kaya minyak, itu di Jazirah. Kuwait kecil, kaya raya karena minyak, saudara. Kemudian Uni Emirat Arab, saudara, itu kaya minyak, itu semua di Jazirah kaya minyak. Kok giliran Yaman miskin? Kenapa? Jawabnya karena Amerika dan Inggris serta negara-negara Eropa sepakat Yaman harus dimiskinkan karena Yaman tidak mau tunduk kepada Israel dan Amerika, sudah. Nah, kalau negara-negara lain pada takut Amerika, pada tunduk, pada ngikutin kemauan Amerika, pada ngikutin kemauan Israel, makanya dibiarkan mereka buat ladang minyak. Tapi separuh minyaknya nanti Amerika yang ambil, saudara. Oh, Yaman enggak. Sampai hari ini tidak ada, saudara. Bumi Yaman untuk Yaman, bumi Yaman untuk kaum muslimin. Nah, karena Yaman ini dianggap melawan, maka bukan miskin, dimiskinkan. Begitulah perilaku, saudara, orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Di mana ada negeri Islam yang kaya minyaknya, dimiskinkan kalau tidak mau tunduk kepada mereka. Tapi alhamdulillah, dengan kemiskinannya, Yaman mengajarkan kepada kita juga sabar, tabah. Jangan mentang-mentang miskin tuh Amerika takut. Enggak. Sekarang apa yang dilakukan Yaman, saudara? Yaman peduli kepada Palestina. Ternyata kapal-kapal bantuan ke Israel dari Amerika dan berbagai negeri itu lewat Laut Merah. Artinya lewat perairan Yaman, saudara. Yaman gak kasih jalan. Kapal siapapun dari negeri manapun yang ingin membantu Israel atau membawa barang-barang Israel, saudara, akan diberhentikan, ditangkap, disita oleh Yaman. Dan kalau melawan, dibom, dibakar, ditenggelamkan di tengah laut, saudara. Takbir. Saat ini kapal Amerika dibom, kapal Perancis dibom, kapal Inggris dibom, saudara. Oh, mereka marah. Amerika kumpulkan tentara sedunia, nyerbu Yaman, 8 negara gabung serbu Yaman. Dibomlah kota Son'a, dibomlah Hudaidah, dibomlah kota-kota di Yaman, saudara. Dia pikir setelah dibom Yaman kapok. Enggak. Setelah dibom, besoknya jutaan rakyat Yaman kumpul di tengah lapangan terbuka, angkat senjata, tetap minta kepada pemerintah Yaman, semua kapal Israel atau kapal Amerika atau kapal Inggris yang lewat Laut Merah, bom, tenggelamkan di tengah laut. Takbir. Dan itu merugikan secara ekonomi, saudara. Karena kalau kapal-kapal Amerika dunia nggak boleh lewat Laut Merah untuk menembus turusan Suez ke Eropa, mereka harus mengelilingi benua Afrika, saudara. Kalau itu terjadi, per hari ruginya triliunan dolar, saudara. Maka sekarang mereka kalap, mereka kaget. Yaman, saudara, tiba-tiba muncul membantu Palestina. Dan membantunya bukan sekedar ngomong, bukan kirim roket, kirim rudal. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, makanya doain, mudah-mudahan Saudi begitu juga. Supaya besok kirim tentara, kirim senjata, kirim. Nah, kita doakan juga biar Mesir begitu juga, biar Yordan begitu juga. Kalau rame-rame negara Arab, negara Islam bersatu, kirim senjata, kirim tentara, insya Allah umur Israel ada di atas muka bumi ini nggak lebih dari 7 hari, sudah. Ini semua pada tiarap, saudara. Indonesia bagaimana? Indonesia suaranya bagus. Di PBB Menteri Luar Negeri kita bagus, bicaranya lantang, saudara. Dan untuk urusan bantuan, kirim makanan, obat-obatan, pakaian, Indonesia juga bagus. Alhamdulillah. Hanya sekarang kami sedang minta kepada pemerintah Indonesia, tolong izinkan pemuda-pemuda Indonesia jihad berangkat ke Palestina. Saya yakin kalau diizinkan oleh pemerintah, kita buka pendaftaran jihad ke Palestina di medsos, nggak sampai sehari jutaan anak muda akan daftar diri, sudah. Takbir. Saya bicara begini bukan gak punya pengalaman. Di tahun 2000-an awal, saudara, kami pernah buka posko-posko jihad di seluruh Indonesia. Satu hari kami buka, saudara,
itu lebih dari 10.000 anak muda dari berbagai daerah mendaftar. Dan saat itu belum ada medsos, saudara. Apalagi sekarang sudah ada medsos. Kalau kita umumkan, saya yakin jutaan pemuda Indonesia akan mendaftarkan diri untuk siap berangkat jihad ke Palestina. Betul.